si mayit tidak sampai ke mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Berdoa untuk si mayit tidak sampai, judul yang kami angkat kali ini. Di Nusantara ini banyak bila ada keluarganya yang meninggal dikirim doa atau yang disebut tahlilan yang dilakukan di hari setelah kematian sampai 7 harinya, berikutnya ke 41 harinya, dan seterusnya sampai ke 1000 harinya. Setelah itu di pendak pengiling-ilingnya biasanya diperingati setiap tahun pada hari meninggalnya. Kalau di ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan harinya atau tidak ditentukan harinya, 3 hari, 7 hari, 41 hari, dan seterusnya itu sunnah atau ajaran dari Nabi yang sebelumnya. Pertanyaannya, hukumnya bagaimana? Hukumnya sunnah. Bila tidak dilakukan tidak berdosa, bila dilakukan akan mendapatkan pahala. Kalau di ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW kita diwajibkan menjadi anak soleh atau solehah, dan waktu berdoanya tidak ditentukan, bisa setiap hari atau setiap saat atau kapanpun. Pertanyaannya, apa berdoa kepada orang yang meninggal itu sampai ke mayit? Jawabannya tidak sampai ke mayit, dan itu telah dibuktikan orang Mekah sana. Bila ada orang yang meninggal kurang lebihnya 3 tahun, makamnya dibongkar, entah yang demikian itu dari ajaran agama mana, karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan hal itu, dan yang membongkar makam tidak pernah menemukan tanda-tanda kalau doa untuk si mayit diterima oleh si mayit tersebut. Kita ibadah seharusnya wajib diilmuinya, seperti berdoa dan meminta kepada si mayit itu sesat, karena mayit itu tertidur dan akan dibangkitkan setelah kiamat nanti. Kita diajarkan pergi ke makam dan mendoakan pergi ke makam agar kita ingat akan mati juga. Berdoa atau mendoakan ahli kubur bukan untuk jasad si mayit, akan tetapi untuk ruhnya si mayit, dan ruh si mayit yang tidak tahu jalan menuju di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tersiksa selama-lamanya, juga tersiksa setelah hari pembalasan tiba atau setelah kiamat nantinya. Dan ruh yang pulang menuju di sisinya tidak tahu jalan akan terjebak di alamnya jin, setan, wewe gombel, sundel bolong, gendruwo, dadek bengek, dan lain-lainnya sesuai dengan keilmuan iman Islamnya, dalam kurung tidak bersanad keilmuannya tidak sampai bersanad ke baginda Nabi Muhammad atau para nabinya, berarti berguru ke syaitan atau berguru akan tetapi gurunya tidak bersanad, ini sama juga berguru ke syaitan. Doa untuk ruh si mayit itu sampai, akan tetapi bila salah yang dianggap Tuhan atau yang dipuja hanyalah berhala atas prasangkanya sendiri, karena ilmu atau keilmuannya tidak nyambung ke baginda Nabi Muhammad SAW, tentu juga doanya tertolak, karena sudah jelas
amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya yang beragama Islam. Yang disebut Islam itu iman kepada Tuhan yang menciptakan semua dalil dan zatnya tidak menyerupai, tidak menyamai dengan dalil atau dengan makhluknya. Zatnya tidak berjisim atau beranggota badan. Di sifat zatnya disebutkan zatnya maha satu atau maha tunggal. Sifat itu sudah bulat, jangan dikias atau ditakwilkan lagi. Kalau ayat ketuhanan itu wajib ditakwil dan ke semua ayat tidak menyelisihi dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang ingkar atau mengingkari salah satu ayat ketuhanan yang ada pada kitab suci, berarti yang dipuja cuma berhala. Secara logika sifat itu lebih duluan zatnya dulu, baru dapat dipahami sifatnya. Contoh, bila kita punya anak, apa mungkin dapat diketahui sifatnya sebelum anak kita dilahirkan? Intinya, bila ada yang beranggapan berdoa untuk si mayit tidak sampai karena salah alamat doanya dan salah yang dituhankan karena amal perbuatan makhluk itu untuk mencari ridhonya, yang salah Tuhan, yang dipuja berhala, dan itu menjadi ahli bid'ah akhir zaman. Dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang mengajarkan itu ajaran generasinya Samiri atau yang disebut Dajjalnya akhir zamannya setiap nabi, dan mau berganti ke zamannya nabi berikutnya. Berakhirnya zamannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan berganti ke zamannya Imam Al-Mahdi. Kalau di agama Kristen disebut Yesus kembar. Anehnya, kembarannya ada pada umat Islam dalam kurung yang menyamakan dirinya sama dengan Tuhan, dan kebanyakan dari ajaran tauhidnya para pelaku thariqah yang hanya bertauhid bermata sebelah atau hanya iman sisi ayat Allah dekat saja dan ingkar sisi ayat Allah di atas juga yang sebaliknya sama digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah, yang berarti juga keduanya disebut Imam Al-Mahdi terbelah menjadi dua, sedangkan yang diimani Imam Al-Mahdi kedua sisi ayat tersebut. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.